Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. TG gratis loh, rasa khawatir. Lanjut yuk. Salam seduluran dari Jepara. Untuk yang sedang menonton video ini, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena banyak sekali yang request, Mas kapan nyeting mikrotiknya. Sekarang kita kedatangan alat tempur baru, apalagi kalau bukan mikrotik. Ini adalah mikrotik RB941 dulur. Salah satu mikrotik termurah dari jajaran mikrotik router board hub series yo. Cocok sekali untuk jenengan yang mau memulai bisnis wifi ala-ala wifi ID, tapi itu settingan Anda sendiri dulur. Ini adalah alat untuk jualan wifi voucheran. Ini seri paling low end-nya. Tutorial-tutorial terkait mikrotik nanti akan saya upload secara bertahap di playlist di channel Nanang MRK. Jenengan bisa cek playlistnya, namanya mikrotik. Ternyata dulur, menyeting mikrotik itu susah-susah gampang. Susah untuk jenengan yang mungkin belum pernah terjun di dunia jaringan sama sekali ya. Jadi ada banyak sekali istilah jaringan yang harus Anda mengerti dulu sebelum jenengan menyeting mikrotik ini lur. Nah, saya kemarin sudah menyeting mikrotik ini sampai bisa untuk menjual wifi voucheran. Saya sudah merangkumkan semuanya istilah-istilah jaringan untuk jenengan semuanya. Jenengan bisa download di link di deskripsi PDF-nya. Langsung download wae, rak tak generate ke link-link yang lain. Nanti juga akan saya jelaskan tipis-tipis di video ini. Oke, langsung aja. Cus. Oke lur, istilah jaringan yang pertama yang akan jenengan temui ketika menyeting mikrotik ini adalah Winbox. Apa itu Winbox? Winbox itu aplikasi yang digunakan untuk konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address atau IP address dulur. Jadi Winbox ini adalah softwarenya atau aplikasinya yang kita install di laptop atau PC kita untuk menyeting mikrotik ini lewat MAC address atau IP address. Lah, MAC address atau IP address itu apa? Nanti akan saya jelaskan dulu. Istilahnya menyeting mikrotik ini kalau di mikrotik itu adalah meremote. Jadi meremote mikrotiknya pakai aplikasi yang namanya Winbox. Yang kedua ada mic mount dulur. Mic mount ini kalau nggak salah adalah kepanjangan dari mikrotik monitoring atau apa gitu, saya lupa. Lah, mic mount itu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher dan memonitoring mikrotik kita lur. Karena di Winbox itu kita tidak bisa menggenerate voucher. Misal kita mau jual wifi 1 jam harganya 3.000 dengan kecepatan segini, 1 bulan harganya 50.000 dengan kecepatan segini. Lah, di Winbox itu kita tidak bisa menyeting itu lur. Ada yang namanya mic mount. Di mic mount kita bisa men-setting kecepatannya dan yang lain-lain sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi Winbox dan mic mount ini fungsinya untuk mengkonfigurasi atau meremote atau men-setting mikrotik ya dulur ya. Terus yang ketiga ada yang namanya ISP. ISP ini kepanjangan dari Internet Service Provider. Artinya ISP ini adalah sebuah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet. Istilah gampangnya ISP ini adalah sumber internet dulu. Jadi kalau misalkan jenengan menyeting mikrotik, mencari tutorial-tutorial dari video yang lain, terus jenengan menemukan, oke, ini disambungkan ke ISP ya. ISP itu berarti artinya sumber internet ya. ISP itu bisa dari manapun lur. Kalau di tutorial ini saya akan menggunakan ISP dari Orbit Star. Jenengan bisa pakai IndiHome, Biznet dan yang lain. Pokoknya sumber internet atau penyedia layanan internet ya dulur. Itu namanya ISP. Berikutnya ada hotspot dulur. Hotspot ini adalah sebuah area di mana user atau orang bisa mengakses internet asalkan menggunakan PC, laptop atau perangkat lainnya yang memiliki fitur Wi-Fi fidelity ya dulur. Istilahnya begini. Saya punya TP-Link TLWR 840. Dia bisa mengalirkan internet dulur. Satu rumah saya ini. Satu rumah ini berarti tercover jaringan hotspot dari TP-Link. Jadi satu rumah ini adalah hotspot areanya TP-Link TLWR 840 karena kamar saya masih bisa tersambung lah. Itu berarti dia termasuk hotspot area. Sampai sini paham dulur? Terus istilah berikutnya ada yang namanya interface. Ini sering kita dengar lah. Interface itu apa? Interface ini bisa jadi perangkat, alat atau tampilan dulur. Misalnya, oke, kita sambungkan LAN dari SP ke interface di Ethernet satunya mikrotik, berarti ke alat mikrotik itu. LAN-nya disambungkan ke alat mikrotik itu. Atau mungkin ya ini yang Anda lihat adalah interface dari mic mount, berarti Anda sedang melihat tampilan dari software mic mount-nya atau web dari mic mount-nya dulur. Gitu ya. Bisa jadi alat, tampilan atau perangkat ya dulur. Terus berikutnya ada istilah LAN atau local area network.
bahasa Indonesianya adalah jaringan lokal. Lah apa itu jaringan lokal, dulur? Jaringan lokal adalah jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Jadi misal begini lur, saya punya TP-Link TLWR 840. Terus kemudian saya konekkan melalui kabel ke komputer saya. Wi-Fi-nya menyambung ke 2 HP saya. Nah, sambungan-sambungan ini tadi namanya adalah LAN atau Local Area Network karena cakupannya kecil dulur. Terus yang akan sering kita dengar adalah IP address lur. IP address ini adalah apa? IP address itu singkatan dari Internet Protocol Address, sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Jadi semua device yang akan terkoneksi ke internet itu wajib punya yang namanya IP lur. Seperti HP ini dia bisa tersambung ke internet, dia itu dapat IP lur. Nah, IP sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama ada dynamic, yang kedua ada static. Sesuai dengan namanya, kalau dynamic berarti dia berubah-ubah. Fungsinya apa? Perbedaan IP bisa berubah-ubah dan static. Misalnya begini lur, saya punya PC. PC ini biasanya tak tancepin internet dari Orbit Star 2, di mana IP address-nya adalah 192.168.8.1. Lah, untuk terkonek PC-nya harus memiliki IP yang sama 192.168.8.1 sekian supaya bisa terkoneksi dengan Orbit Star 2. Tapi saya hanya menggunakan Orbit Star 2 itu ketika live streaming. Kalau nggak live streaming pemakaian harian, saya pakai STB OpenWRT, berarti IP-nya 192.168.1.1 lur untuk bersambung ke STB OpenWRT. Nah, kalau kita settingnya statik, kita harus ngubah-ngubah sesuai dengan jaringan internetnya. Kalau kita dinamik, dia bisa otomatis menyesuaikan tergantung sumber internetnya dari mana. Ya, kalau statik berarti kita ngatur sendiri, artinya itu tidak berubah lur. Statik kita setting secara manual tergantung sumber internetnya berapa. Terus berikutnya ada yang namanya DNS dulur. DNS ini kepanjangan dari Domain Name System. Dia adalah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya dari nama domain ke alamat IP. Jadi 192.168.0.1 ketika kita mengakses ke settingan TP-Link itu dengan DNS kita bisa ubah angka-angka tadi menjadi huruf-huruf, misalkan nanangmrk.net, atau sebaliknya dari nanangmrk.net kita bisa ubah ke IP address lagi. Berikutnya ada DHCP. DHCP itu apa? Singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis. Misalnya begini dulur, si TP-Link ini punya koneksi internet, tetapi untuk menyebarkan internet dari TP-Link ini kita itu harus mengirimkan IP lagi ke HP saya, ke 2 HP saya, ke laptop komputer saya. Si TP-Link ini punya kemampuan DHCP server, jadi dia bisa menjadi server, tugasnya ngirim-ngirim ke IP yang mau terkoneksi ke internet. Acak ya, sesuai dengan pengaturan yang sudah kita setting di dalam sini. Berikutnya ada yang namanya bridge. Bridge ini adalah fitur yang sering sekali dipakai di dalam mikrotik dulur. Jenengan harus tahu ini kalau bridge. Bridge itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa interface sehingga gabungan interface tersebut berada dalam satu segmen alamat IP. Contohnya begini, Ethernet 234 ini mau saya setting sebagai sumber hotspot atau sebagai koneksi voucherannya, supaya saya nggak usah nyeting satu-satu port, nggak usah nyeting masing-masing port. Saya akan menggabungkan ke dalam bridge. Bridge ini istilahnya berarti adalah grup lur. Jadi saya akan menggrupkan port 2, 3, 4 ke dalam satu grup. Kemudian nanti settingannya hanya satu saja di settingan bridge-nya lur. Terus yang terakhir adalah MAC address. Nah, MAC address ini adalah alamat fisik sebuah perangkat. Sepanjang sebuah perangkat bisa terkoneksi ke internet. Jadi semua yang terkoneksi di internet itu punya yang namanya MAC address lur. Istilahnya dia adalah KTP lah, identitas masing-masing user ini. Jadi semua perangkat yang terkoneksi internet masing-masing punya satu MAC address. Ini kayaknya sih tidak bisa diganti kalau MAC address itu lur. Terbacanya adalah sebagai angka-angka. Misalnya iPhone saya kalau kesambung ke internet, dia akan terbaca sebagai angka-angka itu, angka-angka unik yang tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Jadi itu saja dulur. Langsung saja kalau jenengan sudah paham dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, jenengan bisa langsung praktek untuk men-setting mikrotiknya. Langsung saja cek playlist mikrotik di channel Nanang MRK dulur. Terima kasih, itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.